Kalau misalnya orang yang menyebarkan berita di media, saya kasih contoh. Ini di media biasa dan media-media online seperti ini. Ada kejadian di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu buat misi 1 DPR Aceh pesan di luar kamar untuk wanita. Itu judulnya dibuat. Nah, oleh wakil ketua komisi 1 itu melapor pada polisi. Waktu itu ketua PBI bilang, ini sudah mengatakan mengkriminalisasi pers. Kenapa? Karena ketua PBI mungkin tidak paham apa yang terjadi. Kenapa? Karena yang dari segi judul, si buat berita itu tidak ada cross check, langsung dibuat judul, kemudian orang itu merasa kecewa dan lapor polisi, dan dia dihukum dan harus minta maaf. Pemain juga ada 50 juta untuk iklan di media lain. Ini karena akibat dari tidak cross check dalam membuat itu. Jadi media juga buat salah juga bisa dihukum. Tidak ada apa namanya, hukum itu tidak kebal pada siapapun. Yang salah tetap dihukum. Nah, kemudian setiap orang yang disengaja dan menambah hak menyebarkan informasi yang ditujukan kepada menimbulkan rasa kebencian atau merusak individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau golongan sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Ini menyebarkan rasa kebencian antar agama dan sebagainya. Nah, ini ada definisi informasi, ada informasi, kemudian ada keterangan, ada gagasan, ada tanda-tanda, ada makna, ada pesan, ada fakta. Kemudian kalau kita lihat misalnya apa itu keterangan, apa gagasan, apa tanda-tanda, ada makna, ada pesan, ada fakta. Itu dapat dilihat, dibaca dan didengar. Biasanya dikemas oleh media elektronik, non elektronik, baik cetak maupun online. Nah, kemudian informasi ketika publik, informasi yang terkait dengan hidup orang banyak. Nah, informasi publik. Kategori informasi publik ada yang terbuka, ada yang dikecualikan. Kategori. Mana informasi yang terbuka? Informasi yang terbuka, misalnya informasi terkait dengan anggaran desa berapa. Tahun ini misalnya anggaran desa 1 miliar. Kemudian hasil musyawarah desa dibuatnya berapa? Dibuat misalnya untuk pembangunan balai desa, untuk apa namanya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Ditulis itu terbuka. Kemudian ada informasi yang dikecualikan. Apa informasi itu? Informasi yang kalau dibuka itu bermasalah, jadi informasi dikecualikan. Bagaimana untuk melihat informasi yang dikecualikan itu? Untuk mengetahui informasi yang dikecualikan itu ada uji konsekuensi. Contoh informasi yang dikecualikan. Misalnya Bapak Ibu semuanya nanti mau tahu, misalnya ada operasi penangkapan pelaku narkoba. Kalau misalnya nanti data Bapak Ibu, Pak Polisi hanya siapa ditangkap. Kalau udah dibuka nanti si pelaku bisa kabur kan? Itu nggak boleh dibuka. Kemudian informasi apa yang nggak boleh dibuka lagi? Informasi tentang pertahanan negara itu nggak boleh dibuka. Ya. Kemudian informasi tentang moneter, informasi tentang penyidikan, informasi tentang penyelidikan itu tidak bisa dibuka. Kemudian apalagi misalnya informasi tentang kekuatan militer tidak bisa dibuka. Jadi ada informasi yang dikecualikan. Kemudian
yang nggak bisa dibuka, misalnya informasi nomor, misalnya ibu ini sama Riana. Ibu Riana ini minta ke desa ini, saya mau tahu jumlah penduduk di sana berapa, beserta dengan nomor hidup KTP-nya. Jumlah penduduk boleh dikasih tahu, tapi nomor hidup KTP tidak boleh dikasih tahu. Ini yang mana kalau ditanya, kami butuh nomor hidup ini, nomor hidup penduduk kampung itu 5 orang aja, 1 orang juga tak boleh dikasih tahu, karena itu identitas pribadi. Jadi ada yang boleh dikasih tahu, ada yang tak boleh dikasih tahu. Jadi itu namanya dikecualikan. Jadi informasi yang wajib tersedia dan diumumkan. Pertama, informasi berkaitan dengan badan publik. Kedua, informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan keuangan. Informasi yang berkaitan dengan keundang-undangan. Jadi kalau PPID di tingkat PPID utama dan PPID maju di level itu disebutkan semuanya. Misalnya pemerintah Aceh Singkil hari ini ada melahirkan 3 kanun. Nah, kanun itu yang lahirkan kanun pajak. Jadi kanun apa isinya? Itu di download di dalamnya, sehingga orang tahu. Kemudian keuangan, informasi berkaitan dengan keuangan. Kalau informasi dengan keuangan itu misalnya anggaran dinas pekerjaan umum Aceh Singkil misalnya berapa miliar, katakanlah 100 miliar, dari 100 miliar digunakan untuk apa aja. Kemudian untuk gaji pegawai berapa, katakanlah gaji pegawai misalnya 30 miliar, untuk SPBD berapa, sampai itu disebutkan. Jadi itu dijelaskan semua. Informasi yang harus diumumkan secara serta-merta. Ini informasi yang diumumkan tanpa penundaan. Pertama, menyangkut dengan ancaman terhadap hajat hidup orang banyak yang berkaitan dengan umum. Ini informasi yang harus dan wajib diumumkan serta-merta. Itu terkait dengan informasi yang menyangkut dengan ancaman terhadap hajat hidup orang banyak. Apa ancamannya? Misalnya tentang cuaca. BMKG misalnya hari ini mendeteksi di Aceh Singkil ini terjadi perubahan cuaca ekstrem dan ada titik-titik akan terjadi longsor dan banjir bandang. Itu diumumkan dan harus diketahui oleh orang banyak seketika. Caranya terserah, apakah halu-halu atau gimana. Ini namanya informasi yang pertama. Kemudian misalnya ada banjir, ya. Jadi serta-merta. Kemudian ada wabah penyakit, kalau kemarin itu ada COVID-19, ya. Nah, itu juga diumumkan. Juga ada penyakit hewan, ada banyak tempat yang hewannya mati mendadak. Nah, ini diumumkan. Kenapa? Supaya orang tahu. Nah, kemudian apalagi informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Misalnya dalam pendidikan Balai POM, obat itu ditemukan di sana ada orang jual makanan, tapi makanan itu menggunakan formalin. Nah, karena penggunaan formalin itu berbahaya bagi manusia, jadi dia harus diumumkan. Jadi serta-merta itu tidak ada batas waktu. Ya. Itu. Kemudian informasi aktif artinya informasi yang wajib diumumkan ketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterlibatan umum. Misal penyebaran wabah penyakit tadi saya sampaikan juga tertentu seperti racun dan bahan makanan dan konsumsi oleh masyarakat. Kamu singkil aku dong. Oh ya, bisa tunggu. Nah, ini informasi bahaya rahasia menurut Undang-Undang Informasi Publik. Yang tadi sudah saya
lagi ya, nggak ada semua ya. Ini kilas saja kita ini. Informasi rahasia dikecualikan. Yang pertama rahasia negara. Ya. Rahasia negara itu yang terkait dengan penegakan hukum, hubungan luar negeri, kekayaan alam, pertahanan dan keamanan, ketahanan ekonomi negara, memo antar badan publik, hak kekayaan intelektual, rahasia dagang, wasiat, rekam medik. Ini misalnya, ini kan biasanya kalau dalam apa namanya ini supaya di dalam pilpres itu biasanya ada rekam medik. Pada saat itu ada orang gimana dia ini jadi caleg, sedangkan dia itu sakitnya jantung udah parah, kalau paru-paru dan koroner kayak gitu. Dari mana dapatnya? Kalau nggak ada informasi yang jelas, karena informasi itu nggak boleh disebarkan. Termasuk dokter sekali itu nggak boleh disebarkan, hanya dia yang boleh tahu dan pasien. Jadi ini orang sakit. Kemudian kekayaan alam. Kekayaan alam itu juga termasuk informasi yang dikecualikan.